Tidak kurang 15 juta orang mencoba mendapatkan e-tiket kampanye Akbar Amin di JIS. Wah, ini keren banget ya dan harus dibahas. Jadi ada 15 juta orang yang melakukan war ticket untuk tiket kampanye Akbar Pak Anies Baswedan dan Pak Muhaimin Iskandar yang dilakukan di JIS pada 10 Februari. Menurut saya, ini adalah salah satu strategi dan pencapaian yang keren dari Timnas Amin hingga saat ini. Rakyat sepakat untuk perubahan, pemilu bukanlah pergantian dari bapak anak, terlibatlah paman, konstitusi hancur berantakan. Imin lagi. Min, ini tadi kampanye putaran terakhir, Min. Waduh, saya lihat lo sulawatan, liriknya diganti untuk ngolok-ngolok, untuk nyindir, untuk menghina. Min, kagak boleh, Min. Min. Yang hancur berantakan tuh negara ini kalau dipimpin model kayak lulu orang. Sumpah gue gak habis pikir. Salawat disisipkan dengan kalimat-kalimat narasi politik, ya, kebencian, menjatuhkan. Cuma kayak gitu doang lu bisanya. Aduh, ngeri kali. Solawatan pun liriknya dirubah untuk menyerang orang lain, untuk menjatuhkan orang lain, untuk menyindir orang lain. Ya Tuhan, jujur saya non muslim, saya malu melihatnya, saya sedih melihatnya. Teman-teman, bayangkan solawatan itu untuk memuliakan nama Tuhan kalau di agama muslim, untuk menenangkan hati hamba-hambanya Tuhan. Salawat untuk memuliakan Allah tapi dipakai mainan. Baik sahabat sekalian, jumpa lagi bersama saya di channel ini, di mana seperti biasa pada channel ini saya akan mereaksi beberapa buah video terkait dengan informasi politik tanah air yang terjadi baru-baru ini, yang viral baik di media online maupun juga di media sosial. Kemarin terjadi kampanye Akbar antara Paslon 01 yang berlangsung di JIS dan juga Paslon 02 yang berlangsung di GBK. Sedangkan Paslon 03 berkampanye Akbar di Semarang. Tentu kegiatan kemarin di Jakarta telah menyita perhatian publik dan bahkan sampai jalanan di pusat kota Jakarta menjadi macet dikarenakan ada dua kegiatan besar yang terjadi di dua tempat yang berbeda. Pada session kali ini atau pada video kali ini saya akan mencoba mereaksi beberapa buah video terkait dengan kampanye Akbar dari Paslon 01 yakni Anies Baswedan dan juga Cak Imin yang terjadi di Stadion JIS, Jakarta International Stadium, di mana sebelumnya Kapten Timnas Amin ini mengatakan bahwa sudah kurang lebih 1,5 juta tiket untuk menghadiri acara kampanye Akbar Anies ini sudah ludes, ya. Walaupun kalau kita perhatikan dengan kapasitas JIS yang mungkin tidak cukup untuk menampung 1,5 juta orang tersebut, namun hal itu terjadi dan beliau menyampaikannya di depan publik. Dan ketika terjadi kampanye pada hari hanya, memang begitu banyak masyarakat yang hadir, tetapi tidak sedikit pula yang hanya setengah jalan. Mereka lebih memilih pulang dan mungkin melanjutkan kegiatan yang sama di GBK. Tak ayal ada sebagian pendukung
atau peserta yang hadir pada kampanye tersebut kecewa dengan pelayanan dari panitia, ada yang komplain karena ketiadaan air atau juga mungkin makanan. Namun di satu sisi ada satu hal yang di luar dugaan kita sekalian, bahwa seorang Cak Imin dalam orasinya sempat melantunkan sholawatan Nabi, tetapi justru sholawatan tersebut ia rubah syairnya menjadi sebuah kritikan sekaligus nyinyiran untuk paslon lainnya. Hal ini memang sangat kontroversial. Selain itu, para anggota dari Timnas Amin ini komplain dikarenakan jaringan internet di sekitar JIS dikatakan bahwa tidak jalan, ya, atau mati. Banyak yang komplain, banyak yang memutuskan untuk pulang sebelum acara berakhir. Dan juga di video ini kita akan saksikan dan dengarkan bagaimana reaksi dari para netizen yang mengecam Cak Imin yang melantunkan sholawatan Nabi dengan menggantikan syair yang berisi kritikan. Dan juga bagaimana tanggapan dari netizen terkait keluhan yang disampaikan oleh Anies Baswedan bahwa di JIS itu ternyata tidak ada jaringan, ya, jaringan internetnya mati. Dan Anies berjanji akan membentuk tim untuk investigasi akan hal ini. Apakah hal ini memang sudah disengajakan atau sebuah kebetulan dan sudah menjadi barang tentu? Ya, kubu ini pasti akan mencari tahu, dan pasti lagi-lagi, ya, jangan sampai lagi-lagi pemerintah yang disalahkan. Ini biasanya sudah sering terjadi. Kemarin, ya, katanya gedungnya diblokir, ya, sudah pesan cancel, bus juga demikian, sudah pesan cancel lagi. Nah, kali ini justru jaringannya yang tidak ada. Ya, mudah-mudahan investigasinya bisa menemukan sesuatu yang berarti dan bisa membongkar ini semua. Baik, kita langsung saja ke videonya. Namun terlebih dahulu seperti biasa, kepada para sahabatku sekalian yang mungkin belum sempat memberikan dukungan untuk channel ini, mohon dukungannya dengan menekan tombol subscribe dan membunyikan tanda loncengnya, agar setiap video baru yang kami upload pada channel ini, saudara sekalian bisa mengikutinya dari waktu ke waktu. Baik, kita langsung ke video pertama. Tidak kurang 15 juta orang mencoba mendapatkan e-tiket kampanye Akbar Amin di JIS. Wah, ini keren banget ya, dan harus dibahas. Jadi ada 15 juta orang yang melakukan war ticket untuk tiket kampanye Akbar Pak Anies Baswedan dan Pak Muhaimin Iskandar yang dilakukan di JIS pada 10 Februari. Menurut saya, ini adalah salah satu strategi dan pencapaian yang keren dari Timnas Amin hingga saat ini. Mau tahu kenapa saya bilang ini keren? Tapi sebelum saya jelaskan lebih detail, kita kenalan dulu ya. Saya Irfan Osa, dan kalau kamu belum follow, kamu tekan dulu tombol plus dan love yang ada di sini supaya kamu bisa terus dapatkan informasi dan konten yang bermanfaat. Oke, kita lanjut ya. Jadi Kapten Tim Pemenangan Nasional Amin, Bapak Syauqi Al-Idrus, mengatakan bahwa tiket kampanye Akbar di JIS telah diakses 15 juta pengunjung. Dan ini kabarnya bahkan mengalahkan war tiketnya Coldplay yang kemarin manggung di Indonesia. Nah, kenapa saya bisa bilang ini keren? Pertama, karena penggunaan sistem e-ticketing yang menurut saya menggambarkan perencanaan yang sangat strategis. Jadi Kapten Timnas Anies Muhaimin memang mengatakan bahwa tiket itu berfungsi sebagai manajemen massa untuk mengukur animo. Dan benar saja, akhirnya ada lebih dari 15 juta orang yang mengakses e-tiket tersebut. Dan tentu saja ini menimbulkan dampak branding yang super positif terhadap pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Bahwa memang nyatanya di lapangan pendukung Amin ini sangat banyak luar biasa dari antusiasme war tiket tersebut. Kemudian sistem e-ticketing ini pun tentu akan membuat panitia pelaksana lebih siap dalam mempersiapkan infrastruktur dan berbagai fasilitas untuk menyambut luapan warga yang akan hadir, termasuk mempersiapkan area di luar JIS. Karena awalnya mereka sudah punya ukuran nih, kira-kira berapa banyak orang yang akan hadir di kampanye Akbar ini, yang bisa dilihat dari tingginya war tiket yang terjadi. Nah, yang terakhir adalah pemberitaan yang muncul di mana-mana bahwa ada 15 juta orang mengakses tiket kampanye Akbar Anies Muhaimin, tentu membuat gempar satu Indonesia Raya. Jelas 15 juta dalam melakukan amplifikasi. Sungguh luar biasa. Event yang dilakukan di satu kota Jakarta yang beritanya dapat tersebar ke seluruh kota di Indonesia. Bukan tidak mungkin viralnya war tiket kampanye Akbar di JIS ini akan menjadi salah satu penentu yang membuat banyaknya suara masyarakat makin mantap dan bertambah untuk memilih pasangan Anies Muhaimin. Nah, kalau menurut kamu sendiri gimana tentang viralnya war tiket kampanye Akbar Amin di JIS ini? Apa jangan-jangan kamu salah satu juga yang hadir di JIS? Tulis di kolom komentar ya. Baik sahabat sekalian, kalau mendengar berita ini ya atau berita-berita yang disampaikan oleh netizen barusan,
Ini mungkin saya tadi keliru. Saya hanya katakan bahwa 1,5 juta, ternyata saya salah ya. Harusnya 15 juta orang akses tiket kampanye akbar Anies Muhaimin di JIS. Luar biasa ya. Apakah kehadirannya juga sebanyak itu? Pasti tidak. Hanya yang mengakses. Tetapi justru kehadirannya kita bisa bandingkan dengan yang di GBK. Justru mungkin 3-4 kali lipat baru sama dengan yang di GBK ya. Kita sholawatan ya. Siap. Jadi karena ini sholawatan, mic-nya tidak usah saya sembunyikan. Apalagi Ya sholawatnya. Rasulullah salam. Ya Rabbi asyari wa daraji. Alami ya diwal karomi ya hailal ju diwal karomi. Rakyat sepakat untuk perubahan. Syairnya sudah diganti ya. Pemilu bukanlah pergantian dari bapak anak, terlibatlah paman. Konstitusi hancur berantakan. Ini sudah kehabisan amunisi ini orang. Suara Bawaannya Anda nyinyir sampai sholawat tembung nyinyir ya. mau dibeli. Itu menguntungkan oli. Marilah kita tegakkan demo. Pantas nyuset terus ini. Indonesia bukan milik dinasti. Indonesia bukan milik dinasti. Indonesia bukan milik. Baik sahabat sekalian, barusan kita menyaksikan sebuah video ya, cuplikan video ini bagaimana Cak Imin bersolawat di Stadion JIS ya. Bagaimana solawatnya ini dimulai dengan syair yang benar, tetapi ternyata dalam perjalanan syairnya diganti, dirubah dengan kritikan yang ditujukan untuk paslon tertentu. Netizen pun berpikir ya, apakah memang solawat bisa dibuat lelucon seperti ini? Apakah boleh selawat Nabi ini dijadikan bahan untuk nyinyiran atau kritikan terhadap seseorang? Apakah boleh demikian? Dan sangat disayangkan, justru yang melakukannya adalah orang yang dianggap paham tentang agama, yakni seorang calon pemimpin, cawapres lagi, tetapi melakukan hal ini. Ini seandainya dilakukan oleh orang yang mungkin punya pendidikan yang jauh di bawah standar, mungkin masih bisa dipahami. Tetapi bagaimana jadinya dilakukan oleh seorang yang notabene sangat paham tentang agama? Apakah boleh selawat Nabi bisa dibuat lelucon? Tentu sahabat sekalian bisa menjawabnya di kolom komentar ya. Min, Gila ini kayaknya. yang hancur berantakan tuh negara ini kalau dipimpin model kayak lu orang. Sumpah gue nggak habis pikir. Salawat disisipkan dengan kalimat-kalimat narasi politik, ya, kebencian, Nyinyir. menjatuhkan. Cuma kayak gitu doang lu bisanya, ya. Sadar, itu sholawat. Jangan lu pelintir-pelintir. Lu katanya agamis, lu katanya religius. Jidat doang lu hitam, tapi kelakuan lu kayak begitu akhlaknya. Astagfirullahaladzim, itu sholawat, Min.
Jangan dulu buat mainan kayak begitu. Dosa. Woi, negara ini hancur kalau dipimpin sama orang-orang kayak lulu orang. Sumpah. Rakyat ini bisa ngeliat, bisa mendengar apa yang lu sampaikan, apa yang lu bicarakan. Bukan makin cinta kalau kayak gini. Rakyat yang masih ragu-ragu memberikan suara pilihannya kemana, makin benci. Dan gue yakin mereka itu pasti pasti untuk mendukung Prabowo Gibran. Karena apa? Pak Prabowo itu tidak mencontohkan yang kayak begitu gitu loh. Dia adem tadi kampanyenya juga, nggak nyindir-nyindir. Astagfirullahaladzim, ini ya kelakuan gak berubah-berubah. Udahlah ya, untuk teman-teman ya, para rakyat yang masih ragu-ragu, abu-abu, jangan lupa ya, tanggal 14 pilih coblos nomor 2 untuk menangkan 1 putaran. Coblos nomor 2 untuk 1 putaran tanggal 14 Februari. Salam 2 jari. Emang boleh sholawat yang harusnya dilantunkan dengan tulus dan ikhlas, ini malah dipakai untuk kepentingan pribadi, malah dipakai untuk mengumpat dan mengujar kebencian. Gue paling anti ngomongin politik sebenarnya. Cuman paslon yang satu ini bikin gue gatel banget sih untuk ngomentarin dari lama. Ya lu lihat sendiri dah videonya Caimin di JIS yang tadi. Kenapa sih masih aja ngehujat, ngumpat orang lain gitu? Kenapa sih nggak ya udah ngunggulin diri sendiri gitu? Dan juga yang gue sebel, gue sering baca kalau misalkan nggak pilih nomor 1, itu keislamannya diragukan. What the hell man? Kalau masalah perubahannya gue setuju sih. Makanya ayolah para pendukungnya mungkin bisa gerak dari sekarang untuk bisa melakukan perubahan pilihan paslon. Iya. Sungguh luar biasa. Benar-benar luar biasa ini. Perjuangan ya, penuh perjuangan. Menyerang. Dan itu senjata pemungkas itu ya, paling ampuh. Luar biasa. Baik sahabat sekalian, saya sangat sepakat dengan abang yang satu ini ya. Ini juga merupakan salah satu konten kreator ya, influencer juga beliau ini. Dan beliau menggambarkan bagaimana yang ditampilkan Pak Prabowo pada saat kampanye itu adalah sebuah ketulusan. Berbeda dengan capres lainnya yang hadir di atas panggung menyampaikan orasinya dengan menyindir-nyindir orang ya. Dengan mencari-cari kesalahan orang, kekurangan orang. Tetapi justru yang ditampilkan Pak Prabowo adalah apa adanya. Dan tidak mau menyindir-nyindir tentang kekurangan, kelemahan orang lain. Karena ia tahu bahwa ketika kita menyindir orang lain, mengatakan orang lain itu lemah, mengatakan orang lain itu bodoh dan seterusnya, justru itu akan kembali kepada kita yang kena imbasnya sendiri. Elektabilitas anjlok dan justru membangun antipati pada diri masyarakat. Tetapi yang ditampilkan Pak Prabowo sangat elegan. Dia tampil apa adanya dan peka terhadap segala sesuatu yang terjadi di lapangan. Bayangkan, dia harus berminta maaf ya kepada publik, kepada pendukungnya. Karena sudah panas, mungkin airnya terlambat segala macam. Ini hal sepele sebenarnya. Tetapi
kalimat ini yang memang sangat dibutuhkan rakyat. Bukan soal program yang luar biasa, tetapi memulai dari hal yang kecil. Hal yang kecil seperti air yang mungkin terlambat dibagikan pun ia perhatikan. Bagaimana dengan hal-hal besar? Karena para pemimpin rata-rata kebanyakan hanya mampu melihat sesuatu yang besar, tetapi hal yang bersifat sepele tetapi sangat penting itu kadangkala mereka abaikan. Apa anak terlibatlah. Woi udah kampanye terakhir, masih aja nyenggol-nyenggol. Gue pikir udah selesai debat capres kemarin, udah pada baikan, rupanya masih ada yang dendam, nyindir-nyindir. Kebalik ini, giliran di masjid kampanye, di stadion ngaji, ya bagus sih ngaji. Tapi masalahnya abis ngajinya itu, lo itu nyindir sama nyinyir. Kalian tuh lupa, kayak gini jadi jejak digital, nggak bisa hilang. Adeh, parah ini. Habis itu marah-marah, katanya nggak terima dibilang politik identitas. Adeh, mikirin tuh Gus Dur sedih kali ya almarhum, denger syairnya diganti-ganti kayak gini. Buat jelek-jelekin orang lagi. Benar. Udahlah, udah terakhir, udah tinggal 4 hari loh. Lama-lama orang tuh juga mikir kali ini kenapa ya yang diajarkan benci melulu. Rakyat sepakat Ini sampai diparodikan begini ya. untuk perubahan. Pemilu bukanlah pergantian dari bapak anak, terlibatlah paman. Konstitusi hancur berantakan. Kalau barometer standar keberhasilan memimpin sebuah negara disandarkan pada ritual-ritual agama, mari kita lihat data berikut ini. Ini adalah negara paling religius di muka bumi, dan ini adalah negara paling tidak religius di muka bumi. Kalau kita lihat data tersebut, maka kita bisa simpulkan negara yang paling religius di bumi ini justru adalah negara miskin dan terbelakang, dan negara yang tidak religius ini adalah justru mereka adalah negara yang maju dan negara kaya. Apakah ada yang salah dengan agama ini? Tentu tidak, tapi yang salah adalah cara kita memahami agama. Kita terjebak pada ritual-ritual agama dan kita melupakan nilai-nilai dan esensi dari sebuah agama. Karena pada faktanya Mesir kuno bisa punya peradaban yang sangat tinggi di masa itu dikarenakan mereka menjadikan agama sebagai inspirasi kesadaran untuk peradaban. Begitupun juga dengan Nabi Muhammad pernah membawa umat Islam kepada peradaban yang paling tinggi karena menjadikan agama sebagai inspirasi kesadaran berperadaban, bukan malah menjadikan keset dan alat kendalaan politik. Berat ini. Sebelumnya saya sudah posting masalah nyinyiran dari kubu Capres 03 menghantam 02. Kini giliran kubu Capres 01 hantam 02. Cawapresnya malah nyinyirin di Jakarta International Stadium. Saya tuh nggak habis pikir sumpah. Apalagi jis itu buat sholawatan. Saya senang sekali sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga dapat syafaat. Tapi kalau sholawatannya langsung diganti dengan nyinyiran, menjelekan, nyinyirin 02, ini kuala. Saya nggak habis pikir. Kenapa kayak yang dibilang cerdas intelektual kok nggak berpikir itu? Sepakat ya. Masjid seharusnya buat sholawatan tuh bagus, di stadion buat sholawatan tuh bagus, tapi kenapa nyinyirin toh Caimin? Kenapa Anda masih panik sih dengan 02? Dan yang saya jadi, maaf ya, saya ini lahir dari keluarga NU, Aswaja Ahlussunnah wal Jamaah. Saya melihat kampanye final akbar
salawatan Caimin yang nyinyirin 02 tuh, demi Allah, sangat tidak bagus. saya nggak respect sama sekali loh. Sudah berdosa ya. Katanya nanti kalau malaikat Jibril turun ke JIS nanti gimana? Malaikat Israel yang datang nanti. Sudahlah Caimin, jangan menjelekan paslon lain. Salawatan yang benar, biar berpahala. Dan saya juga habis pikir, pendukungnya kan nggak mungkin muslim semuanya, Cak. Mungkin ada yang beragama non-Islam. Kalau dibacakan sholawatan, apa nggak ngedumel itu yang selain beragama non-Islam itu? Indonesia itu multicultural, multi etnis, multi agama. Saya nggak habis pikir kenapa Capres 01 selalu membuat politik identitas. Ingat loh, saya yakin pendukung dari Caimin ini pasti bukan hanya Islam aja, pasti ada yang non Islam. Jadi silakan Anda berselawat, silakan biar dapat syafaat dari Nabi Muhammad SAW, tapi jangan nyinyirin, jangan menjelekkan. Jadi lengkap sudah ya. Dari Capres 03 juga nyinyirin dan menjelekan, Capres 01 nyinyirin dan menjelekan. Bukan hanya pendukungnya, dari capresnya juga nyinyirin. Subhanallah Akbar. Kenapa sih? Apa ini tanda panik? Jelas panik. Kalau memang Allah kun fayakun, tidak perlu resah, tidak perlu gelisah dari kondisi di GBK. Tidak usah panik ya. Coba kalau Allah mau berkehendak misalkan 01 menang, tapi setelah sholawatan Caimin itu nyinyir, coba kalau Allah berkehendak 01 keok nyungsep. Jadi kita ini damai, kita ini pengen pemilu damai, tapi kadang-kala yang provokatif adalah dari capresnya, dari elit politiknya. Banyak orang bilang pendukung adalah copycat atau cerminan dari capresnya. Kalau capresnya adem kayak 02, pendukungnya juga adem, nggak menjelekan. Tapi kalau capresnya nyinyirin kayak 03 dan sekarang Anda dari 01, ya jangan kaget kalau pendukungnya juga nyinyirin. Kenapa? Pendukung itu adalah copycat, mencerminkan jati diri dari capresnya. Catat itu. Allah Maha tahu. Sudahlah. Kalau seandainya memang panik, kalau seandainya Anda percaya diri dengan bantuan Allah, gak usah nyinyirin lewat sholawatan. Sebaiknya sholawatan itu hal-hal yang baik, berdoa, semoga berkah apa yang dilakukan. Gitu loh, Cak. Saya sebagai masyarakat Indonesia, saya cuma kaget kenapa sih seperti itu. Itu saja, Cak. Ini sebagai masyarakat Indonesia, saya cuma saran ya. Dan kepada pendukung 02, tetaplah menjadi pendukung yang damai. Itu aja. Saya sudah lihat video kampanye 01, 02, 03, saya sudah lihat semuanya. Seperti apa kok. Jadi lewat video ini, saya sebagai masyarakat Indonesia, sebagai masyarakat biasa, melihat tingkah pola para capres itu kita paham mana yang terbaik untuk dipilih. Kita udah tahu semuanya kok, masyarakat Indonesia itu semuanya kok. Tidak usah diajarin, lihat tingkah pola capresnya udah tahu kok. Kalau lihat rekam jejaknya apalagi masyarakat udah tahu. Tidak bisa dibohongin lagi masyarakat. Jadi selalu saya katakan, jangan kaget nanti kalau Prabowo Gibran menang satu putaran. Itu aja. Itu pasti. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Ya Rasulullah, salam. Kasihan betul ini orang. Ya Rabbi, Awalnya selawatnya benar ini, tapi dalam perjalanan syairnya diganti dengan umpatan, nyinyiran.
alamin ya tiwal karomi ya hailal tiwal karomi rakyat sepakat untuk perubahan pemilu bukanlah pergantian dari bapak anak terlibatlah paman konstitusi hancur berantakan ya Rasulullah. Ini sudah tidak ada bahan lagi untuk memberikan ya gagasan ide untuk masyarakat, untuk rakyat mendengarkannya, tetapi justru nyinyiran. Mereka tidak sadar cara inilah yang akan menjatuhkan mereka. Memang banyak umat Islam kecewa ya, sakit ketika mendengar ini sholawatan Nabi ya justru dijadikan lelucon. Tiwal karomi suara Anda jangan mau dibeli itu menguntungkan oli cocok yang di belakang ikut-ikutan. Indonesia bukan milik dinasti. Ya cukup ya cukup sebentar Kak ini cukup stop dulu astagfirullahaladzim. Sebenarnya saya nggak pengen komentar ya atau mengkomentari paslon lain ya, tapi ini asli mohon maaf nih Cak Imin nih nggak apa ya saya bilang lucu ya. Saya kritik dari suara Cak Imin sih. Cak Imin dulu lah. Sungguh Cak Imin itu nggak pantas banget buat ya mohon maaf selawatan kayak gitu atau nyanyi ya. Saya pikir suaranya memang ya mungkin memang bukan untuk menjadi seorang penyanyi ya, untuk melantunkan sebuah lagu atau melantunkan sholawat ya kan. Hasilnya kayak tadi itu. Kemudian satu hal lagi yang sangat sebenarnya nggak seret di pikiran saya. Jadi sholawat itu kan bentuk doa dan pujian untuk Nabi ya, sebagai ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Jadi bentuk doa dan pujian kita kepada Nabi Muhammad SAW. Dan menurut sepengetahuan yang saya tahu sih, Cak, jadi sholawat itu juga ada tata caranya ya. Sholawat itu ada tata caranya, yaitu diantaranya pembaca sholawat itu harus penuh dengan rasa cinta dan ikhlas ya, mengharap ridho Allah, ridho Tuhan ya, ridho Tuhan yang kita cari, yaitu untuk memuji dan mendoakan Nabi Muhammad SAW. Kemudian untuk membaca sholawat itu dianjurkan di waktu-waktu yang pas ya, nggak masalah sih sebenarnya di waktu kampanye untuk baca sholawat sih nggak apa-apa juga. Tujuan utamanya adalah mencari ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kalau sudah kayak tadi, kemudian membaca sholawat, kemudian sholawatnya diganti dengan bahasa Indonesia dengan kata-kata yang umpatannya ya dalam tanda kutip menarasikan, memandang pihak lain lebih jelek, orang lain lebih jelek, menjelek-jelekan lah intinya seperti itu. Nah, apa itu sudah masuk dalam
kategori tujuan sholawat ya. Nah itu patut dipertanyakan. Ini saya bukan ahli agama, tapi saya tahulah artinya sholawat itu tujuannya apa, yaitu mendoakan, memuji Nabi Muhammad, mendoakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya mungkin coba teman-teman yang lain pendapatnya terkait dengan sholawat Caimin ya di kampanye Akbar pasangan Amin. Monggo dipersilakan untuk komen sebebas-bebasnya, tapi tetap sopan lah ya, jangan bawa-bawa kata-kata yang kasar. Ya, terima kasih. Rakyat sepakat Iya, men. untuk perubahan. Ya Allah suaramu men. Pemilu Mas, jelek. bukanlah pergantian. Ki sholawat apa iki? Dari bapak anak terlibatlah paman. Jabang bayi sholawat model ndi iki? Konstitusi hancur berantakan. Masya Allah men jabang bayi ladalah gek sholawat model ngendi ku, la ilaha illallah men. Ngene iki sholawat capopo apa dalam Islam dianjurkan sholawat untuk menyindir menjelekkan sesama muslim. Masya Allah, gek gurumu iki wong ngendi? Apa ora dikandani gurumu sholawat iku diciptakan untuk adem ayem penyejuk hati. Lah iki malah sholawate kok jabang bayi memecah belah untuk anak negeri. Ora pantes kowe iki diceluk Gus. Ngene kok terlahir dari wong NU men, sari men jabang bayi men. Sholawatmu kuwi to men ora pantes dirungokke wong sakmono mbane sing teko ngene iku mau. La ilaha illallah, padha karo kowe iki to. Sholawat kuwi mau memecah belah dan mengadu domba sesama anak negeri sampai menggowo-gowo dari bapak anak terlibatlah paman sampai konstitusi hancur berantakan. Jabang bayi men gendang tobatan ekologis kowe iki. Ora ana sejarahe sholawat iki isine tentang olo-oloan, ajakan adu domba kaya ngono kuwi. Jabang bayi men, sari men ora pantes belas kowe iki diceluk Gus. Ya ora pantes belas kowe iki dadi pemimpin. Pemimpin niku ngekeki tulodo, ngekeki contoh sesama anak negeri, hari saling berangkul tangan. Ngono kok ngarep-ngarep dipilih wong. Lah wong sekelas sholawat ae mau isi tentang ajakan sing ranggena, sindiran, olo-oloan. Jabang bayi men, sari men gendang tobatan ekologis kowe men. Nek ra ngono kowe to bakal kena bedune karo Gusti Allah kowe sholawat mau elek-elek kaya ngono. Jabang bayi men. Aduh, di masjid kampanye, di stadion malah ngaji, malah sholawatan dibuat bercanda. Nggak ngeri tak Cak sampai ya Cak? Sumpah loh, kirain kampanye yang model begini ini sudah berakhir di kampanye-kampanye sebelumnya. Ternyata di kampanye Akbar yang itu final malah makin epic, jos tenan pancenan. Tanggal 14 cepatlah datang, saya nggak sanggup. Imin lagi. Men, ini tadi kampanye putaran terakhir men. Waduh, saya lihat lo sholawatan liriknya diganti untuk ngolok-ngolok, untuk nyindir, untuk menghina. Men, kagak boleh men. Mestinya setahu saya nih, sholawatan itu buat yang baik-baik, buat mengagungkan nama Nabi. Lo mah buat mainan yang jelek-jelek. Sabar ya men, sabar. Tinggal 4 hari lagi kok lo menikmatin kekalahan. Mestinya program lo yang seperti biasanya itu men, selepat selepet gitu men. Oke. Emang agak lain ya 01 ini, perubahannya terlihat gitu ya. Tahlilan maulidan kan PKS kan anti ya kan,
Nah, sedangkan ada tahlilan, ada maulidan, ada salawatan gitu. Sebenarnya ini dalam rangka apa gitu? Kampanye atau acara istighosa atau acara maulid atau apa ya? Memang berbau-bau agama banget gitu. Kita kan di sini sifatnya kampanye, kan kampanye itu seluruh lapisan masyarakat, seluruh agama. Jadi gimana? Gimana ya? Ya intinya Tuhan gak bisa dibohongin ya. Isi hati manusia itu Tuhan tuh tahu. Mau dikelabui manusia semanapun ya Tuhan tahu apa yang ada di dalam hati kolbu hambanya. Ya mudah-mudahan niatnya baik ya kan, bukan sekedar politik identitas gitu. Ya Rasulullah. Waduh, ngeri kali. Solawatan pun liriknya dirubah untuk menyerang orang lain, untuk menjatuhkan orang lain, untuk menyindir orang lain. Ya Tuhan, jujur saya non muslim, saya malu melihatnya, saya sedih melihatnya. Teman-teman, bayangkan solawatan itu untuk memuliakan nama Tuhan kalau di agama muslim, untuk menenangkan hati hamba-hambanya Tuhan. Sholawat untuk memuliakan Allah tapi dipakai mainan. Bayangin teman-teman, sholawat saja berani mereka buat permainan, berani mereka rubah untuk buat lelucon, kepentingan pribadinya. Bagaimana dengan negara tercinta kita, bangsa kita ini kalau tatanannya dirubah oleh mereka, dijadikan mainan oleh mereka? Ini baru benar-benar perubahan ya. Dan Pilpres pemilu ini adalah pesta rakyat, pesta demokrasi yang dimana bisa dinikmati oleh semua orang, semua kalangan agama. Tapi lihat kampanye terkotak-kotak, hanya seperti menonjolkan satu agamanya. Ingat, Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia lahir karena banyaknya perbedaan yang menjadi satu. Kita harus sama rata semuanya. Saya tahu walaupun mayoritas Islam di Indonesia, tapi Indonesia ada ini karena semua agama, karena semua perbedaan suku dan ras. Maka dari itu kita harus bersatu bersama untuk menyelamatkan negeri ini. Ayo, 14 Februari sudah tinggal beberapa hari. Jangan lupa datang ke TPS, coblos 02 all in Prabowo Gibran. NKRI harga mati. Pajak naik, malah joget-joget. Kalian bisa bedain nggak ketika kampanye akbar terakhir ini yang gede? Orang-orang masing-masing paslon bahas soal ke depan seperti apa, tapi ini masih nyinyir aja, masih ngomongin sebelah, ejekin sebelah. Satu putaran tuh 02 ya, semakin nyinyir semakin jauh angkamu ya. Yang kayak anak kecil. Ini bisa nggak sekali saja? Susah sinyal ya. Setiap bikin kegiatan apa aja. Susah sinyal saat jangan kampanye. ada ujungnya. Ini saya perhatiin setiap mereka bikin kegiatan pasti ujung-ujungnya ada drama apa? Drama-drama. Kali ini susah sinyal saat kampanye akbar Amin di JIS. Anies, kami harus investigasi. Susah sinyal katanya. Susah sinyal. Tapi saya lihat live TikToknya lancar-lancar aja. Iya.
ada yang like, ada yang Bahkan live. pendukungnya pagi-pagi sudah ada yang update gitu, yang pasang story, yang bikin status, bikin postingan. Kami di JIS, lihat jumlah kami banyak. Setahu saya ya, kalau misalnya banyak orang berkerumun, ya sinyalnya kan kebagi-bagi. Saya juga sama tadi di GBK, tapi saya nggak ngeluh tuh. Kepada semua yang merasakan ketidaknyamanan apa nih? Hilang ke bawah angin. terkait dengan peristiwa yang disampaikan penanya Bella tadi, kita akan cek nanti Bel, Apa? apa yang sesungguhnya terjadi. Apa? Dan saya akan minta kepada semua untuk transparan. Makanya Transparan jangan apa? dengan sholawat. Disembunyikan bila itu Lah dalah nis jabang bayi. Gek yo sinyal hilang kok gawe klarifikasi, akan melaporkan ini dan itu. Lah dalah ruwet. Sinyale kuwi paling kegawa angin sing ra ndek KTP nis jabang bayi. Lah dalah wong iki wis aneh-aneh. Sholawat digawe berubah-ubah, si irane Gus Dur dieleh sak enak udele. Jabang bayi nis sinyal ilang iki takonono kae lho, angin sing ra ndek KTP. Jabang bayi ledalah wong kok yo aneh-aneh engko to ujung-ujunge delok ana selalu salah di 02 koyok ra beda adoh karo kasus bis jare disabotase. Jabang bayi nis mulakno iku tondo-tondo alam goro-goro sak penan udelmu sholawatan mok gawe guyonan Gusti Allah murka. Jabang bayi jare iso manggil malaikat Jibril kok ora sekolah nalika sinyal ilang. Hei Jibril, tolong kembalikan sinyalku. Ora ngono. Jabang bayi nis dadi guyonane rakyat Indonesia malah sinyal ilang. La ilaha illallah. Jabang bayi tobat. Saya bertanggung jawab dan saya menyatakan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada semua. Jangankan di JIS Pak, di GBK juga gitu. Saya udah pakai provider 3, udah pakai Telkomsel dari jam 9, jam 10 sampai jam 3 sore. Ini di GBK itu gak ada sinyal juga Pak. Apakah ini ulah manusia, ulah TNI, ulah Polri, ulah Kominfo, atau apakah ini ulah elit global sampai tidak ada sinyal? Ulah siapa ini? Soalannya ada pada pihak ketiga yang kita tidak kenal, yang kemudian menginterupsi. Ini capres yang satu ini memang lain daripada yang lain. Suka suzon ya. Setiap bikin acara pasti ribut di belakangnya. Mau bikin acara ribut di belakangnya, katanya Drama nggak ada ada. terus ya. Habis acara katanya sinyalnya hilang. Tapi kita tahu sih ujung-ujungnya mau menyalahkan pemerintah. Ada yang intervensi. Sepertinya Pak Anies ini nggak siap kalah ini. Nggak siap kalah, cuma siap menang doang. Kalau tidak mau. Saya bertanggung jawab dan saya menyatakan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada semua. Aduh, Mas Anies, drama apa lagi nih Mas Anies? Aduh, Ada-ada saja ya. angin kemarin juga disalahkan. Terus ada lagi di Madura juga PLN disalahkan. Terus kemarin juga ada katanya bus sudah di-booking dibatalkan juga disalahkan. Itu yang salah itu Mas Anies. Orang booking bus kok pakai DP 0%. DP 0%. Sekarang lagi. Semua untuk transparan. Tidak perlu ada yang disembunyikan. Bila
Oke, Pak Anies, saya sangat mendukung langkah-langkah sampean yang akan melakukan investigasi tentang hilangnya sinyal di JIS. Saya sangat mendukung. Tapi saya juga memohon yang fair. Jika hari ini melakukan klarifikasi, hari ini melakukan jumpa pers, di saat nanti menemukan hasilnya tentang hilangnya sinyal itu, apa itu dari penyebabnya? Diklarifikasi juga ya. Saya cuma mohon satu, silakan klarifikasi lagi. Lakukan jumpa pers, biar tidak menimbulkan fitnah. Biar sekali lagi tidak menimbulkan fitnah. Karena saya menilai karena kebiasaan-kebiasaan paslon 1 maupun pendukungnya yang seperti itu, ya, sehingga saya juga curiga, jangan-jangan ya, ini hanya untuk pengalihan isu, ya. Jangan-jangan ini hanya untuk mengalihkan isu bahwa pada hari ini juga di GBK itu ada kampanyenya paslon nomor 2 dan waduh, luar biasa hebat daripada yang di JIS gitu ya. Oleh karena itu, biar tidak menimbulkan fitnah, sekali lagi Pak Anies tolong klarifikasi apa hasil dari investigasi yang sampean lakukan. Dan pendukung-pendukungnya sampean juga tidak menyalahkan, wah ini pihak sebelah ini ini sabotase macam-macam. Paslon nomor 1 nggak disabotase pun sepertinya berat untuk menjadi juaranya, untuk menjadi presiden. Tidak perlu sabotase. Tanpa disabotase itu berat. Dan banyak yang sepakat tentang ungkapan saya barusan. Oleh karena itu, ben fair sekali lagi tidak menyebutkan fitnah kepada pihak lain, khususnya pendukung-pendukung sampean juga gitu. Dengan adanya ini yang bicara sabotase macam-macam, mohon biar agar semuanya jelas dan lurus, sehingga sekali lagi kita tetap bisa menjaga kerukunan tanpa ada kebencian di sana sini. Salam dari Sorsawu, bakul kembang. Kampanye terakhir Anies Imin acara belum selesai, pendukung Amin bubarkan diri. Diduga karena panas, haus, dan lapar. Bahkan ada netizen mengaku, gua ada di sana mending balik daripada di sana kelaparan. Kami ingin mengingatkan ya untuk semuanya untuk tidak bubar dulu. Tapi sepertinya membubarkan diri mungkin karena panas, terik matahari ya, atau mungkin benar karena lapar, jadi harus beli makan keluar gitu. Tapi momen tersebut malah kena nyinyir netizen nih. Sebut keluar dari JIS ke GBK buat makan. Waduh. Tapi benar juga tuh, kalau di GBK kampanye 02 ada makan gratis ya. Tapi sepertinya di JIS juga pasti dapat makan gratis ya. Tapi bagaimana nih menurut kalian nih? Ada yang ikut kampanye di JIS gak? Dapat makan gratis gak? Bagikan di kolom komentar ya. Wah, ini pada pulang semua ini yang di JIS. Hai, ini lagi untuk masnya. Sinyal di JIS hilang. Sepertinya dimatikan sama titik-titik. Maksudnya apa, Mas? Sama titik-titik. Masnya, untuk abangnya pernah masuk ini nggak, stadion nggak sih? Atau baru kali ini gitu? Nggak pernah nonton konser sebelumnya? Nggak pernah nonton bola di stadion sebelumnya, ha? Kenapa sih, lucu banget kalian gitu? Di setiap acara, di setiap stadion, setiap ada keramaian, itu emang sinyalnya pasti down, pasti turun gitu loh. Coba cek, dipelajarin dulu kenapa sinyal turun kalau di tempat keramaian. Alasannya itu kalau menurut saya, yang sepengetahuan saya ya, di setiap daerah itu kan setiap berapa meter ada tower, ada sinyal pemancar kan. Sinyal pemancar itu pasti kan ada kapasitasnya ya gitu. Nah, sewaktu normal nggak ada acara ya fine-fine aja, baik-baik aja, normal gitu loh. Tapi kan ini tiba-tiba kan rame,
di stadion tersebut. Di satu titik. Terlebih kan dibilangnya sampai 3.500.000 orang kan. Nah, bayangin aja 3.500.000 orang, anggaplah 3.500.000 ya di JIS itu ya, menggunakan provider sekaligus. Wajarlah sinyalnya down, sinyalnya turun gitu. Secanggih-canggih apapun memang seperti itu gitu loh. Sama kayak kita misalnya nonton konser Blackpink, nonton konser apa di luar negeri juga kayak gitu loh. Kalau di tempat keramaian itu sinyal pasti turun gitu loh. Dan kalau sinyal udah turun, otomatis baterai kita lowbat. Karena apa? Karena kita sinyalnya itu kan nggak stabil, dia terus mencari sinyal kan, makanya HP kita tuh panas gitu loh. Bukan dimatiin sinyalnya sama seseorang sama apa, enggak, Sama bukan titik-titik. gitu konsepnya gitu loh. Aduh, lucu banget gitu. Perasaan di Gelora Bung Karno juga pasti, Iya, pasti simpatisan alami sama. 02 pasti sinyalnya juga lelet gitu. Tapi perasaan nggak ada yang komplain masalah sinyal. Karena sudah paham, sudah pada cerdas semua. Bukan sabotase, bukan apa, enggak, bukan ke situ konsepnya, bukan gitu. Aduh, ayolah kita pintar sedikit gitu loh. Di GBK juga di dalam gedungnya itu pasti sinyalnya kurang. Kenapa mereka yang bisa joget-joget, yang bisa live itu di luar? Kan kita lihat yang live itu rata-rata kebanyakan itu yang di luar gitu loh. Yang live di dalam gedung paling bertahannya cuma 15-20 menit atau setengah jam. Siap itu turun lagi sinyalnya. Karena memang seperti itu, karena pengguna sinyal banyak di ya, daerah yang lagi rame itu lagi banyak penggunanya. Kalau bahasanya crowded lah gitu. Jadi bukan disabotase, bukan dimatiin, bukan ke situ konsepnya. Ya selam, bijak dikit dong, pinter dikit gitu, dikit aja pinternya. Oke, makasih masnya. Assalamualaikum. Ya, untuk semuanya, untuk tidak bubar dulu, masih banyak. Gimana ya? Mau ketawa nggak enak, mau ngeledek nanti takut dosa. Orang kan pasti punya masa ya, dalam artian gini, dia datang ke situ kan pengen cepet, pengen lihat apa sih, tontonan apa yang disuguhkan gitu kan. Mungkin ini terlalu banyakan bicara gitu loh, terlalu banyakan nyinyiran, orasi-orasi, perubahan-perubahan, menghina, mengkritik. Ya itu akhirnya JIS ternyata kacau daripada GBK. GBK itu adalah top dong, siapa dulu gitu loh, ya enggak? aduh, udah enggak, kita untuk tim Prabowo Gibran ini masih menerima. Untuk kalian-kalian yang mau datang, mau singgah, mau mendukung, monggo silahkan. Anies adalah utusan Tuhan. Anies bersih, suci, dan sangat berwibawa. Alim seluruh ulama di dunia menantinya. Anies adalah pedoman umat hidup. Aduh, kayak omongan opo pendukungnya Anies iki jan rata-rata yakin aku wis to ora kena diselamatkan ya. Pendukungnya Anies ki rata-rata kuwabeh kaya tumosual, wis ora kena diselamatkan, wis tumosual iki omongan klobot. Katakanlah menghalangin komitmen perjuangan kita untuk membawa perubahan. Apa yang saudara lakukan? Apa yang saudara lakukan? Apa yang saudara lakukan? Kita berhak untuk melakukan itu. Tetapi dengan satu hal yang pasti. Kita mau mengingatkan siapa saja, para pihak. Jangan paksa emosi rakyat. Emosi rakyat yang mana untuk ini? sampai kepada titik batas yang mereka tidak lagi mampu menahan emosi dan kesabaran dirinya. Jangan paksa itu, karena kodratnya kita adalah manusia biasa. Semut pun ketika diinjak terus menerus dia akan melawan. Pak Surya Paloh, yang harus dilawan itu siapa Pak? Masyarakat Indonesia sendiri.
masyarakat yang tidak memilih perubahan, yang tidak mendukung calon yang membawa perubahan harus dilawan. Loh, yo keliru Pak. Berarti kalau tidak memilih Anies Muhaimin harus dilawan. Bukan begitu narasinya Pak. Kalau narasi seperti itu kan manas-manasi Pak. Tidak baik, itu memprovokasi kan Pak. Katanya Bapak ini negara demokrasi, bebas untuk menentukan pilihannya. Sudah, kita bebas menentukan pilihan. Kalau kita memilih Prabowo Gibran, ya biarkan, jangan dilawan. Biarkan saja. Ya kan? Hak Kita orang, ya? itu bisa menentukan pilihan sendiri Pak. Benar sekali. Sudahlah Pak, jangan membuat sesuatu yang membuat masyarakat itu panas. Buat yang dingin nih, kayak air ini, dingin, adem ayem ya. Semoga ke depan tanggal 14 Februari ini kalau ada yang kalah tetap adem, tidak ada yang bilang curang gitu ya Pak ya. Adem kayak air hujan. Baik sahabat sekalian, demikianlah beberapa buah video yang saya reaksi pada kesempatan kali ini terkait dengan kampanye akbar yang dilangsungkan oleh Paslon 01, Anies Baswedan dan juga Cak Imin di JIS atau Jakarta International Stadium ya, dimana di sana terjadi kampanye yang menghadirkan ya, menurut kapten timnasnya itu yang mencari atau memesan tiket itu kurang lebih 15 juta orang ya, yang mencari tiket untuk hadir di JIS. Ini sungguh luar biasa. Tetapi itu ternyata hasilnya yang hadir juga begitu-begitu saja. Dan bahkan acaranya belum selesai pun orang sudah berhamburan pulang. Dan ada banyak masyarakat yang mengeluh karena mereka kehausan dan kelaparan. Hal ini berbeda tentunya dengan yang terjadi di GBK. Ya, pesertanya datang tidak kehausan, tidak kelaparan, bahkan pulang bisa membawa oleh-oleh. Ada yang pulang bawa makanan, pulang bawa baju kaos, pulang bawa roti, pulang bawa telur, ayam, dan seterusnya. Ini sungguh luar biasa ya. Tetapi apa yang ditampilkan oleh Anies dan juga Cak Imin sungguh di luar dugaan. Selawatan juga dirubah liriknya, syairnya, yang pada akhirnya adalah hasilnya adalah nyinyiran umpatan kepada pihak atau paslon lain. Dalam perjalanannya sinyalnya turun karena saking banyaknya orang. Ini disinyalir adanya dugaan orang yang sabotase. Dibentuklah tim investigasi. Saya sepakat seperti yang disampaikan oleh salah satu netizen tadi. Pak Anies, jikalau tim investigasi sudah menemukan permasalahannya di mana terkait dengan daunnya sinyal, mohon diklarifikasi kepada masyarakat biar masyarakat tidak menunggu siapa yang melakukan sabotase tersebut. Dan memang berbicara Anies dan Cak Imin bukan baru sekarang. Setiap event atau kegiatan yang mereka jalankan pasti ada dramanya, baik sebelum maupun sesudah kegiatan tersebut. Baik sahabat sekalian, sekarang kepada sahabatku semuanya yang mungkin ingin berkomentar terkait video-video tadi, silakan tulis komentar sebanyak-banyaknya. Dan juga kepada sahabat yang mungkin belum sempat atau barangkali lupa untuk memberikan dukungan, mohon dukungannya untuk channel ini dengan menekan tombol subscribe dan membunyikan tanda loncengnya, agar setiap video-video baru yang kami upload di channel ini, saudara sekalian bisa mengikutinya dari waktu ke waktu. Dan akhirnya, saya mohon undur diri dari hadapan para sahabat sekalian, dan saya ucapkan terima kasih banyak dan sampai berjumpa kembali di video berikutnya.